Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal, dan ilmu yang bisa membuahkan amal yang ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berasal dari permasalahan. Ada seorang yang bertanya, apa yang seharusnya dilakukan ketika pasangan tidak jujur dan percaya kepada hal gaib sampai merugikan keluarga lahir dan batin. Baik, kita akan coba ada latar belakangnya ya. Ada seseorang ya yang memiliki suami yang salah bergaul sehingga percaya dengan hal-hal yang gaib ya, yang komplotannya itu merajuk artinya membujuk ya dengan ini uang miliaran dan harta. Dari situ sudah tidak ada kejujuran, dan di belakang anak dan istri dia diam-diam pinjam uang sana sini untuk biaya yang katanya administrasi, supaya uang itu bisa cair. Nah, ujung-ujungnya ternyata tipu sana tipu sini ya. Kemudian ini udah yang keberapa kali dia berbuat begitu. Dulu selagi masih kerja, sang istri tutupin utangnya sampai puluhan juta karena dia berjanji mau tobat. Nah, sekarang malah bikin ulah lagi, akhirnya motornya melayang buat nutupin utang-utangnya. Masih belum cukup, ternyata uang yang dia pinjam ke beberapa orang sudah berkali-kali disidang ya sama anak-anaknya. Ujung-ujungnya mengaku dan minta maaf, katanya kena hipnotis. Nah, kalau jatuh ke lubang yang sama itu kan namanya belum tobat. Kalau pinjam uang, alasannya suka menjual anak dan orang tua, bilangnya buat bayar kuliah, buat kirim orang tua kena sakit, padahal semua itu bohong besar. Semua langkahnya dia penuhi dengan kebohongan. Kalau dibilangin selalu ngeles ya. Anak-anaknya udah angkat tangan kalau memang tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, anak-anak mau keluar dari rumah ya. Masya Allah ya. Yang pertama kita doakan ya, semoga sahabat kita ini Allah berikan kekuatan dan kesabaran dan selalu meyakini bahwa setiap masalah yang kita hadapi dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tanya apakah di dunia ini ada orang yang tidak punya masalah, semua tidak ada ya. Kalau misalnya di sebuah seminar, di sebuah pertemuan ada hadir 1.000 orang, kemudian kita bertanya apakah ada di antara yang hadir ini tidak ada yang punya masalah, artinya semuanya baik-baik aja ya, ataukah ada? Ternyata semuanya tidak ada yang mengangkat tangan ya, semuanya berarti semua orang punya masalah, hanya jenisnya berbeda-beda. Itu yang harus kita pahami secara paradigma ya. Kelihatannya saja oh kalau dia enak, kalau dia enggak ya, tiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Dan yang kedua, paradigma yang pasti kita miliki adalah bukan sebesar apa masalah ya. Kalau misalnya kita ditibanin batu ya, ada sebuah benda ditibanin batu yang kekuatan batunya itu katakan misalnya 1 kilo ya, sedangkan berat kekuatan tampung benda itu cuma 100 gram ya, pasti remuk ya. Tapi kalau ditibani ya dengan berat ya 100 kilo ya, atau katakan kemampuan berat betul ya 100 kilo, kemudian ditimpakan ke sebuah benda, ini ternyata benda itu kekuatannya 100 ton gitu ya. Artinya ditimpa benda 100 kilo tuh jadi nggak ngaruh gitu loh, karena kemampuannya 100 ton. Jadi berarti apa? Paradigma yang kedua adalah bahwa kita harus meluaskan, memberi kekuatan kepada diri kita, sehingga beban yang seolah 100 kilo ini, kalau kekuatan kita 100 ton, maka dia tidak ngefek.
Oke, ini kita bisa jalani. Jadi itu paradigma kedua ya. Mudah-mudahan dengan paradigma ini kita bisa punya cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir ya. Saya selalu mengatakan bahwa misalnya ada orang pakai baju ya, bajunya merah, celananya hijau ya, kemudian jilbabnya kuning gitu ya. Terus kalau pertama kali kita ngelihat orang itu, kira-kira apa respon kita? Ya Allah, tuh orang bener-bener deh membayangkan. Jadi udah gitu semuanya itu motif ya, semuanya motif. Jadi jilbabnya motif, bajunya motif ya, terus jadi udah hancur abu deh ya. Kita mungkin pertama kali kita melihat akan berkomen yang mungkin kok kayak gitu sih Mbak ya, lebih pantas misalnya gitu. Tapi ternyata setelah dikasih tahu sama orang yang lewat, Bu, dia itu rumahnya habis kebakaran ya. Semuanya ludes, tinggal itu yang dia pakai di badannya. Coba, apa pandangan kita terhadap orang tadi pakai baju seperti itu? Tentu akan berubah gitu. Kok yang tadinya mungkin merasa kurang pas melihat orang itu, tapi ketika mengetahui sebab dipakainya dia seperti itu karena dia habis kebakaran, rumahnya semuanya ludes, kita jadi oh ya kasihan. Kenapa? Padahal kan kejadiannya sama. Ya, kejadian sama, tapi kenapa jadi cara pandang kita berbeda? Karena kita memperoleh informasi yang lebih lengkap. Ya, kenapa dia melakukan sesuatu itu? Nah, itulah. Jadi kita untuk bisa mengetahui itu, kita mengetahui informasi. Informasi itu kita bisa sebut juga ilmu. Ya, dengan mengilmui sesuatu, ya, sehingga kita akan punya cara pandang yang berbeda yang akan membuat hidup kita lebih indah, lebih baik ya, seperti itu. Nah jadi untuk sahabat kita ini, ya, kita bisa buka surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di sini dipanggil orang-orang beriman, ku anfusakum, ya. Jagalah diri anfus kalian, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, ya, dari api neraka, wa quduhan nas, ya, yang bahan bakarnya itu dari manusia. Jadi manusia, kalau ibu ngelihat manusia ditumpuk-tumpuk sama wal hijarah dan batu, alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atasnya ada malaikat yang ghilazun syidad, yang sangat bengis, yang sangat sedih, la ya'sun, dia enggak pernah mengingkari atau tidak bermaksiat dengan perintah Allah, selalu patuh terhadap perintah Allah, ya wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mematuhi apa yang Allah perintahkan, ya. Itu berarti kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya apakah kita rela ketika kalau ada anak kita, kalau ada suami kita misalnya kebakaran, soal kemudian dia ada di dalam, apakah kita akan membiarkan saja terbakar, atau kita akan tarik tangannya supaya dia bisa keluar dari kebakaran itu? Tentu kita akan menarik tangannya untuk dia keluar dari kebakaran itu, atau mungkin sakit segala macam, ya, seperti itu. Nah, ketika kondisi ini kita mengetahui bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan senantiasa mengampuni dosa selain dosa syirik, ya. Nah, jadi ternyata kesyirikan itu mungkin orang tidak menyembah patung seperti berhala di zaman dulu, tapi ternyata menyembah dukun, misalnya percaya sama dukun, ya, percaya sama hal-hal yang mistis, ya, seperti itu. Ternyata bukan hanya jahiliyah zaman dulu, tapi jahiliyah modern, orang-orang modern pun masih melakukan hal-hal seperti itu. Nah, berarti yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita pertama bermohon kepada Allah untuk kita diberi kekuatan, ya. Mohon semuanya anggota keluarga, yang pertama minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya diberi dada yang lapang, ya, hati yang teguh, yang sekuat baja 100 ton, sehingga ketika diberikan, ya, ujian yang seperti ini, mudah-mudahan ujiannya hanya seperti 100 kg. Itu yang pertama dilakukan, ya.
anggota keluarga, istri dan anak-anak semuanya bermohon kepada Allah, karena doanya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, balikanlah hati kami kepada kebaikan, ya. Ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinik, dan condongkanlah hati-hati kami kepada agamamu. Ya, jadi dari seperti itu yang bisa membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru dengan ada kejadian ini mudah-mudahan kita menjadi lebih mesra hubungan kita kepada Allah. Kita benar-benar nangis setiap hari, mungkin setiap saat memohon kepada Allah supaya Allah beri petunjuk. Kalau kita lihat mungkin dari segi masalahnya, kenapa dia ada masalah, kenapa jadi troublemaker, tapi kalau kita lihat efeknya, ya, itu ternyata bisa membuat kita jadi lebih dekat kepada Allah, lebih rajin sholatnya, lebih khusyuk berdoanya. Tentu kita akan malah menjadikan ini sesuatu yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu istilahnya kan. Artinya ketika orang kalau lagi nggak punya masalah kan, dia untuk berdoa tuh untuk bisa khusyuk tidak mudah. Tapi kalau orang punya Allah, ya Allah, tolong, kalau mungkin dia akan menangis terseduh-seduh, nggak, ya Allah, terasa yang bisa mengangkat ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh penggenggam segala sesuatu, penggenggam hati, maka dia akan benar-benar Allah akan menjeritnya dalam hati, ya, bukan menjerit teriak gitu nanti pada datang tetangga sekampung. Ya, tapi menjeritnya jeritan hati, ya. Jadi luar biasa, kayak mana tuh jeritan hati, ya hanya hatinya yang bisa mendengar, orang lain mungkin tidak mendengar, ya. Ya, tapi dari situ kita punya kekuatan hanya Allah, ya. Nah, setelah kita terus, karena lebih mudah gini, kan harusnya dia dong yang berubah gitu, ya. Kan kita maunya dia yang ada troublemaker atau dia yang bikin something yang nggak pas gitu, harusnya dia yang berubah. Nah, kalau kita mau berharap ke orang, lebih mudah kemana? Merubah orang lain atau merubah diri kita sendiri? Jadi kan kita rubah dulu diri kita sendiri, ya. Nah, nanti nextnya, kita tetap ada tekad penyanyi bahwa kita langkah keduanya, step keduanya, mungkin kita bisa mengajak suami kita itu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Kalau perlu dibuat pengajian, ya, bikin pengajian keluarga yang bahas tentang masalah rezeki, masalah percaya iman kepada Allah, iman. Jadi masalah-masalah keimanan, ya. Datangkan misalnya ustadz yang membahas itu. Jadi buat rutin pengajian keluarga, dibuat rutin. Terus banyak berzikir kepada Allah. Orang yang seperti itu orang yang kosong, ya. Dia tidak punya harapan, ya. Artinya jadinya harapannya kepada sesuatu yang jadinya ngawang-ngawang. Ibarat dia berpegangan kepada kayu yang lapuk, ya. Udah pasti jatuh, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu yang kedua, jadi kita mengajak, ya, terus tingkatkan, mudah-mudahan, ya, kita berharap ketika hubungan ke Allahnya bagus, pasangan kita ini, maka Allah akan beri petunjuk, ya. Kalau akan beri petunjuk di satu titik yang akan berubah, ya. Jadi kalau jangan besi tambah besi dibenturkan jadi menghasilkan panas, ya. Kalau dibenturkan jadi panas. Ya, tapi kalau bagaimana supaya tetap dingin, ya. Jadi kita mengajak kalau bahasa sing waras ngalah gitu, ya, ada yang waras ngalah gitu. Artinya ya prinsipnya, kalau prinsip main menang-menangan bahwa lengawa keluar gitu, itu menurut saya prinsip yang mungkin kita bisa cari yang lebih baik, ya. Artinya menurut saya prinsip sing waras ngalah itu bagus juga, ya. Artinya ketika kita yang memang Allah anugerahi pandangan bahwa ini tidak tepat ini, maka kita harus yang berubah, tapi tetap kita mengajak, ya, dengan pelan. Terus kita tidak pernah tahu, kan udah lama, berulang-ulang, udah berkali-kali, ya. Kita belajar dari sifat Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada hambanya melakukan maksiat, udah bahkan luar biasa, Allah yang ngasih rezeki, Allah ngasih, tapi nyembahnya bukan Allah Subhanahu wa taala, malah mencaci maki Allah Subhanahu, malah melakukan maksiat yang sangat luar biasa. Tapi enggak langsung tuh Allah stop rezekinya, Allah langsung benjol-benjolin mukanya kalau habis berbuat zina, enggak. Itu berarti Allah tetap masih menunggu
siapa nanti tobat, siapa tahu nanti mau bertobat. Nah itulah makanya kita belajar dari sifat Allah yang Rahim ya, kita belajar dari sifat Allah yang Maha Penyayang ya. Jadi walaupun kita dikasih seperti itu, kita lihat sisi baiknya, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan kita, keimanan anak-anak kita, keimanan keluarga kita ya. Jadi dengan adanya permasalahan ini justru ternyata nilai keimanan menjadi melonjak drastis ya, karena kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi, memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah itu yang mahal sekali. Jadi kalau dapat alhamdulillah ya Allah kasih hidayah. Jadi kita perlu Allah ya hadi ya ucapkan terus ya hadiah, zikir-zikir Asmaul Husna kita ya Allah Maha beri petunjuk, doa yang mukhalibah terus dipanjatkan bisa 100 kali, bisa setiap saat ya, punya Allah ya hadi beri petunjuk, Allah ya beri petunjuk gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.